Halo partner, selamat datang di Poin Merbabu Insight Series. Di episode kali ini, kita akan banyak belajar tentang dunia pendidikan. Pembelajaran di video ini juga diambil dari Merbabu Talks Plus Special Edition bersama Najila Shihab dengan topik memberdayakan dalam mendidik. Pandemi COVID-19 menciptakan banyak keterbatasan pada berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah di aspek pendidikan. Sekolah tanpa pertemuan tatap muka, guru yang hanya berperan melalui gadget yang tersedia, belum lagi jaringan internet yang menjadi kuncian utama berjalannya pembelajaran. Namun menurut Mbak Najila Shihab atau yang akrab dipanggil Mbak Ella, keterbatasan ini tidak dapat dijadikan alasan bagi kita untuk tidak dapat belajar dan juga untuk tidak berdaya. Simak cuplikannya berikut. Dari apa yang terjadi saat ini, sistem pendidikan Indonesia juga masih seringkali membuat kita percaya bahwa kesuksesan hanya dapat dilihat dari nilai yang bagus, ranking yang didapatkan di sekolah, ataupun lulus di sekolah atau perguruan tinggi negeri favorit. Namun nyatanya, makna pendidikan itu lebih dari itu loh. Jadi ada di sekolah itu belum tentu belajar, proses stimulasi, diskusi, mengasah keingintahuan dan sebagainya itu seringkali terjadinya bukan di dalam kelas gitu, tetapi ya di percakapan-percakapan di luar kelas bersama teman-teman. Lalu, apa sih yang membuat sistem pendidikan di Indonesia ini sulit sekali untuk dirubah? Dunia pendidikan tuh dunia yang memang sulit sekali berubah. Jadi dunia yang seringkali mempertentangkan tradisi dengan inovasi gitu ya. Dunia yang, dan ini ada risetnya gitu, yang bilang bahwa dunia yang memang menarik untuk orang-orang yang justru pro status quo. Jadi banyak banget anak-anak, orang muda yang sukses di sekolah, berhasil di sistem yang konvensional, dan kemudian justru memilih untuk berprofesi di bidang ini. Merasa bahwa nggak ada yang salah gitu ya, dan kemudian meneruskan tradisi ini tanpa kesadaran bahwa yang ada di luar sekolah, dunianya tuh udah berubah. Gitu. Sistem pendidikan yang ada di Indonesia rasanya masih sangat tradisional dan juga sulit untuk dirubah. Walaupun begitu, hal ini adalah hal yang mungkin untuk dilakukan. Lalu bagaimana cara mengubahnya? Kita ingin sekali menunjukkan sebetulnya yang namanya perubahan pendidikan itu tuh bukan dimulai dari perubahan kebijakan, bukan dimulai dari ganti menteri gitu, tetapi betul-betul digerakkan oleh praktek-praktek baik, inovasi-inovasi yang sudah terbukti di lapangan. Yang melakukannya siapa? Yang melakukannya ya orang tua yang pakai pola pengasuhan yang sesuai zaman, yang melakukannya adalah guru-guru yang mencoba melakukan diferensiasi atau personalisasi sesuai dengan kebutuhan muridnya, yang melakukan adalah relawan-relawan penggerak komunitas seperti ini Merbabu Talks yang melakukan upaya-upaya literasi. Selain itu, sistem pendidikan di Indonesia juga perlu untuk mendidik seorang pembelajar untuk punya kompetensi-kompetensi untuk menghadapi kehidupan nyata nantinya. Kalau saya tuh percaya banget sama pentingnya kompetensi kan. Nah ini tapi kompetensi ini juga konsep yang seringkali disalahpahami, karena kalau aku ngomong kompetensi itu mungkin banyak yang berpikir oh ini mau dijadiin tukang gitu, punya kompetensi tertentu yang seolah-olah itu tuh cuma skills base atau job related gitu. Padahal sebetulnya kalau kita bicara kompetensi itu kita betul-betul bicara penumbuhan potensi yang utuh. Jadi ya keterampilan yang mendukung, pemahaman yang mendalam, sikap-sikap yang positif gitu. Dan yang paling penting sebetulnya dalam konsep kompetensi itu adalah transferability. Jadi sesuatu yang dipelajari dalam konteks sekolah, dalam konteks ruang kuliah itu pada akhirnya betul-betul bisa diaplikasikan jadi kemampuan memecahkan masalah di dunia nyata gitu. Nah ini yang selama ini nggak ada di pendidikan kita. Jadi kita sekolah buat diterima di sekolah berikutnya. Utamanya semua murid, semua guru itu sebetulnya adalah ingin mengajak sebanyak mungkin orang untuk terlibat di pendidikan. Bukan hanya karena pendidikan butuh bantuan. Saya seringkali juga bilang ini nih sebenarnya ada unsur a cry for help-nya gitu ya. Udah puluhan tahun ngerjain ini,
ngelihat bahwa perubahan yang harusnya terjadi kemarin sampai sekarang pun belum terjadi dan sebagainya, ini butuh kerja barengan, butuh dikeroyok oleh lebih banyak orang gitu. Nah, tetapi di sisi lain, pada saat kita bicara ikut ambil peran di pendidikan gitu ya, percaya bahwa pendidikan tanggung jawab kita, itu tuh bukan sekedar karena pendidikan butuh bantuan sih. Tetapi juga karena memang pendidikan itu berkaitan dengan apapun yang kita lakukan. Walaupun kita bukan murid ataupun guru di sekolah, setidak-tidaknya pendidikan itu akan memengaruhi masa depan anak kita, keponakan kita, dan sebagainya. Even for very personal atau selfish reason gitu ya. Nggak ada alasan untuk siapapun di antara kita untuk sebetulnya nggak peduli dan nggak ingin ikut berkontribusi di pendidikan. Nah, tapi caranya bagaimana? Ini yang seringkali banyak yang tanya sama saya, oke, pengen bantuin, pengen ngelakuin sesuatu, tapi nggak tahu gimana. Nah itulah gunanya semua murid, semua guru. Saya pengen ajak semuanya untuk paling nggak kalau nggak baca bukunya, paling nggak buka webnya gitu ya, lihat udah banyak loh, udah banyak yang memulai melakukan sesuatu. Udah banyak gerakan-gerakan di ratusan kota dan kabupaten gitu ya, kalau kita lihat di jaringan semua murid, semua guru. Dan kebanyakan itu adalah organisasi yang butuh relawan, butuh dukungan seperti Merbabu Talks ini gitu ya, butuh donasi untuk disalurkan. Wah, menarik sekali ya partners pembahasan dari Mbak Ella tadi. Selain itu, Mbak Ella juga punya pesan-pesan nih untuk kita semua. Diingat baik-baik ya. Bagaimana nih partners, sudah mulai tumbuhkah semangat memperjuangkan pendidikan di Indonesia dalam dirimu? Yuk sama-sama gotong royong, berpegangan tangan, memperjuangkan sistem pendidikan tanah air demi negara Indonesia yang lebih baik lagi. Jika partners ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang buku yang ditulis oleh Mbak Ella, partners bisa cek bukunya yang berjudul Semua Murid, Semua Guru. Partners juga dapat menonton lebih lengkapnya mengenai ketertarikan Mbak Ella di dalam dunia pendidikan dan bagaimana memperjuangkannya di video live streaming Merbabu Talks Plus Special Edition dengan topik memberdayakan dalam mendidik. Yuk, subscribe channel YouTube kami dan like video ini. Partners juga dapat mengunjungi media sosial dan website kami untuk konten pengembangan diri dan informasi mengenai program-program kami. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video Poin Merbabu Insight Series selanjutnya. Sampai jumpa!